Halo anak-anak, apa kabar? Bertemu kembali dalam pembelajaran matematika bersama saya, Bu Mada. Materi kita kali ini adalah fungsi komposisi dan fungsi inverse. Secara khusus, tujuan pembelajaran dari video kita kali ini adalah kita mampu menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan menyelesaikan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan komposisi fungsi. Bagaimana? Sudah siap untuk mulai belajar bersama? Mari kita mulai. Kita mulai dengan melihat model-model sepatu berikut ini. Anak-anak, tahukah kamu bahwa untuk membuat satu sepatu membutuhkan banyak tahapan dan prosesnya harus berurutan loh? Seperti apa ya proses pembuatannya? Dimulai dengan pemotongan bahan baku, proses penjahitan, pembuatan sol sepatu, perakitan semua bagian sepatu menjadi satu, dan terakhir pemeriksaan kualitas sepatu atau finishing. Nah, perhatikan, apabila tahapan-tahapan tersebut masing-masing dibentuk dalam rumusan fungsi, maka akan menghasilkan suatu fungsi baru yang merupakan komposisi dari beberapa fungsi tahapan tersebut. Maksudnya seperti apa ya? Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Sebuah industri sepatu memiliki target akan memproduksi 40 pasang sepatu yang siap pakai dengan dua tahapan. Tahap pertama mengolah bahan baku sebanyak X unit menjadi sepatu setengah jadi sebanyak K pasang dengan rumusan fungsi K 0,5X ditambah 25. Selanjutnya, tahap kedua mengolah sepatu setengah jadi sehingga menghasilkan sepatu siap pakai sebanyak T pasang dengan mengikuti rumusan fungsi T sama dengan 0,025K kuadrat dikurang 50. Supaya target produksi tersebut dapat tercapai, berapa banyak ya bahan baku yang diperlukan? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita akan menggabungkan fungsi K dan fungsi T. Proses penggabungan dua fungsi inilah yang disebut dengan komposisi fungsi. Tapi penyelesaiannya ada di bagian akhir video ya. Sebelumnya, mari kita pelajari terlebih dahulu mengenai definisi dan sifat-sifat komposisi fungsi. Anak-anak, masih ingatkah kalian mengenai syarat relasi disebut dengan fungsi? Coba silakan dituliskan ya. Ya, relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut dengan fungsi apabila setiap anggota dari himpunan A atau daerah asal atau disebut dengan domain memiliki tepat satu pasangan pada anggota himpunan B atau disebut dengan daerah kawan atau kodomain dan dinyatakan dengan simbol fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Nah, selanjutnya bagaimana jika ada dua buah fungsi, yaitu fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B dan fungsi G yang memetakan himpunan B ke himpunan C, serta kita akan menggabungkan dua buah fungsi tersebut? Perhatikan penjelasan berikut. Penggabungan dua buah fungsi atau lebih disebut dengan komposisi fungsi. Dilambangkan dengan lingkaran dan dibaca komposisi atau bundaran. Misalkan fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B dan fungsi G yang memetakan himpunan B ke himpunan C, maka hasil komposisi dengan mengerjakan fungsi F terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan fungsi G, atau fungsi F disubstitusikan ke fungsi G, disebut dengan fungsi komposisi G.Fx sama dengan G.Fx, atau dapat ditulis G bundaran F memetakan himpunan A ke himpunan C. Perhatikan bahwa hasil komposisi fungsi G.F ada jika daerah range fungsi F beririsan dengan daerah domain fungsi G atau RF beririsan dengan DG.
bukan himpunan kosong. Sebaliknya, untuk komposisi fungsi f bundaran G ada jika daerah range dari fungsi G beririsan dengan daerah domain dari fungsi f, atau RG irisan DF bukan himpunan kosong. Selanjutnya, apa saja ya sifat-sifat komposisi fungsi? 1. F bundaran G tidak sama dengan G bundaran F. Artinya, tidak berlaku sifat komutatif pada komposisi fungsi. 2. Hasil komposisi F bundaran G dikomposisikan dengan fungsi H akan menghasilkan hasil yang sama dengan fungsi F dikomposisikan dengan hasil komposisi dari G bundaran H. Atau dapat dikatakan berlaku sifat asosiatif pada komposisi yang terdiri dari 3 fungsi. Dan yang ketiga, F bundaran IX sama dengan I bundaran FX. Artinya terdapat I sebagai fungsi identitas, sehingga IX sama dengan X. Dengan menggunakan definisi dan sifat-sifat komposisi fungsi, mari kita selesaikan bersama soal berikut. Perhatikan contoh soal nomor 1. Untuk menyelesaikannya, ingat bahwa F bundaran GX sama dengan FGX. Jadi, F bundaran G4 sama dengan FG4. Tentukan terlebih dahulu nilai dari G4. Jelas bahwa nilai dari G4 yaitu 1. Jadi, F bundaran G4 sama dengan FG4. Sama dengan F1, sama dengan 3. Selanjutnya menentukan nilai dari G bundaran F4. Ingat bahwa G bundaran F4 sama dengan GF4. Jadi kita tentukan terlebih dahulu nilai dari F4. Jelas bahwa nilai dari F4 yaitu 5. Jadi G F4 sama dengan G5. Perhatikan bahwa pada fungsi G tidak terdapat anggota domain yang bernilai 5. Jadi, nilai dari G5 tidak dapat ditentukan. Dengan demikian, nilai dari G bundaran F4 tidak ada. Untuk diagram pemetaan dari F bundaran G, perhatikan grafik berikut. Jelas terlihat bahwa pada fungsi G tidak semua anggota domain memiliki pasangan. Pada daerah hasil fungsi G yaitu negatif 2 dan 5. Jadi komposisi G bundaran F bukan merupakan fungsi. Sedangkan pada diagram pemetaan F bundaran G jelas terlihat bahwa setiap domain X memiliki tepat satu pasangan pada daerah hasil FGX. Nah, anak-anak, mari perhatikan contoh soal 2. Untuk menentukan nilai dari F bundaran G5, mari kita tentukan terlebih dahulu nilai dari G5. Substitusikan X sama dengan 5 ke fungsi G. Diperoleh G5 sama dengan 5 dikurang 1 dibagi 2, sama dengan 2. Jadi, F bundaran G5 sama dengan FG5, sama dengan F2. Selanjutnya, substitusikan X sama dengan 2 ke fungsi F, sehingga diperoleh sama dengan 29. Selanjutnya, untuk mencari rumusan dari fungsi F bundaran Gx, langkahnya adalah substitusi fungsi G ke fungsi F. Sehingga diperoleh F bundaran Gx sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x dikurang 1. Bagaimana? Apakah sudah paham? Perhatikan,
Apabila X kita ganti menjadi 5 pada rumusan F bundaran GX, maka akan menghasilkan 2 dikali 5 kuadrat dikurang 4 dikali 5 dikurang 1. Sama dengan 50 dikurang 20 dikurang 1. Sama dengan 29. Sama dengan hasil yang diperoleh pada poin yang A. Nah, selanjutnya ini yang kita tunggu-tunggu. Kita akan bahas soal cerita yang disampaikan di awal pembelajaran video tadi. Mari kita simak kembali soal tersebut. Berapa banyak ya bahan baku yang diperlukan? Bagaimana? Apakah sudah terpikirkan cara untuk menyelesaikannya? Menurut kalian, bagaimana ya rumusan fungsi untuk pengolahan bahan baku menjadi sepatu siap pakai? Ya, benar. Rumus fungsinya adalah komposisi dari fungsi T bundaran Kx sama dengan T Kx. Substitusikan fungsi K ke fungsi T sehingga diperoleh T bundaran Kx sama dengan 0,025 dikali 0,5x ditambah 25 kuadrat dikurang 50. Karena akan dihasilkan 40 unit sepatu siap pakai, maka T bundaran Kx dibuat sama dengan 40. Sehingga 0,025 dikali 0,5x ditambah 25 kuadrat dikurang 50 harus sama dengan 40. Pindahkan 50 dari ruas kiri ke ruas kanan. Sehingga diperoleh 0,025 dikali 0,5x ditambah 25 kuadrat sama dengan 90. Selanjutnya bagi dengan 0,025. Diperoleh 0,5x ditambah 25 kuadrat sama dengan 3.600. Sederhanakan ya anak-anak, sehingga kalian akan memperoleh X sama dengan 70 unit. Jadi, banyaknya bahan mentah yang diperlukan ada sebanyak 70 unit. Bagaimana? Sudah paham? Tunggu dulu. Ada juga loh alternatif cara lain. Silakan disimak. Anak-anak, sekian pembelajaran kita kali ini. Tetap tekun dan semangat berlatih. Ingat, yang mudah jangan dibuat susah. Mau lihat godang? Pajupang musehita di video persejajaran naro. Debata mana mangaromoti dohot memasuk-masuk hita saluhutna. Horas!